Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran ini, Bapak akan menjelaskan beberapa fungsi tombol perintah yang ada pada menu Home yang telah dicatat sebelumnya. Yang pertama, Bapak akan menjelaskan cara menggunakan tombol perintah Cut, Copy, dan Paste. Jadi, langkah-langkah memotong teks pada lembar kerja Microsoft Word. Yang pertama, pilih teks yang ingin dipotong. Contohnya di sini saya siapkan teks yang akan dipotong, dipilih. Yang kedua, klik Cut. Di sini ada tombol Cut. Oke, setelah diklik Cut, di sini teks yang dipilih tadi akan hilang. Kemudian, yang ketiga, letakkan kursor pada tempat di mana teks tersebut akan ditampilkan. Misalnya saya ingin menampilkan teks yang tadi yang dipotong di sini di bagian ini. Oke, kemudian terakhir klik Paste. Oke. Sehingga teks yang tadinya di sini akan pindah ke bagian bawah di sini, atau terpotong pindah ke bagian bawah sini. Yang kedua, langkah-langkah menyalin teks pada lembar kerja Microsoft Word. Yang pertama, pilih teks yang ingin disalin. Jadi ini saya sudah siapkan teksnya di sini. Kemudian, yang kedua, klik copy. Di sini ada tombol copy. Kemudian, yang ketiga, letakkan kursor pada tempat di mana teks tersebut akan ditampilkan. Contohnya saya akan tampilkan di bawah ini. Kemudian yang keempat, klik paste. Oke. Di sini tampil contoh teks yang akan disalin. Di sini kita dapat melihat perbedaan dari teks yang dipotong dan teks yang disalin. Teks yang dipotong, teks yang ada sebelumnya itu akan hilang dan pindah ke bagian yang diinginkan. Sedangkan teks yang disalin, teks yang ada pada awal akan disalin, jadi teksnya sekarang sudah menjadi dua. Ada di bagian pertama dan ada pada bagian kedua, seperti ini. Selanjutnya, cara mengubah jenis dan ukuran huruf. Yang pertama, langkah-langkah mengubah jenis huruf. Pilih teks yang akan diubah jenis hurufnya. Jadi di sini ada contoh teks yang diubah jenis hurufnya, kita pilih. Kemudian klik tanda segitiga yang terletak di samping ikon font untuk menampilkan jenis huruf. Jadi di sini ada tanda segitiga di samping ikon font. Setelah itu nanti akan muncul jenis huruf. Setelah itu kita pilih jenis huruf yang diinginkan. Misalnya saya memilih jenis huruf Arial. Oke, di sini ada Arial. Di sini jenis huruf untuk teks yang ini sudah berbeda dengan jenis huruf yang ada di atasnya. Kemudian selanjutnya langkah-langkah mengubah ukuran huruf. Jadi yang pertama pilih teks yang akan diubah ukuran hurufnya. Di sini kita pilih teks yang akan diubah ukuran hurufnya. Kemudian klik tanda segitiga yang terletak di samping ikon font size untuk menampilkan ukuran huruf. Ini yang dimaksud, ini tanda segitiga di samping ikon font size. Oke, di sini terdapat ukuran 8 sampai 72. Jadi kita bisa klik misalnya 20, ukuran hurufnya otomatis lebih besar. Kalau misalnya ukuran yang kita inginkan tidak terdapat pada daftar ini, kita bisa mengetik langsung dalam bentuk angka. Misalnya kita ingin ukuran hurufnya 100. Oke, kita ketik 100 lalu tekan enter. Maka ini ukuran hurufnya berubah menjadi 100. Oke, saya kembalikan dulu ke lebih kecil. Kemudian selain tombol font size, kita juga dapat menggunakan ikon increase font size untuk memperbesar. Jadi yang dimaksud ini,
increase font size, jika kita klik maka ukuran hurufnya lebih besar. Atau untuk memperkecilnya kita juga dapat menggunakan icon decrease font size, yang dimaksud yang ini. Oke, ini maka ukuran hurufnya akan mengecil. Selanjutnya, menebalkan, memiringkan, dan memberi garis bawah pada teks yang terpilih. Biasanya kita perlu menebalkan teks supaya memperjelas bahwa teks tersebut merupakan kata yang penting, atau biasanya pada judul juga perlu ditebalkan. Caranya, pilih teks yang akan ditebalkan, kemudian klik tombol bold. Oke. Kemudian teks yang akan dimiringkan, biasanya teks yang dimiringkan itu merupakan kata atau teks yang berasal dari kata asing. Untuk memiringkan suatu teks, pilih teks yang akan dimiringkan, kemudian klik tombol italic. Oke. Kemudian untuk teks yang akan diberi garis bawah, biasanya ini digunakan untuk memperjelas bahwa teks tersebut adalah kata yang penting, sehingga perlu diberi garis bawah. Oke, di sini pilih teks yang akan diberi garis bawah, lalu klik tombol underline. Selanjutnya, mengatur teks rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan rata kanan kiri. Biasanya untuk judul, biasanya terletak di tengah-tengah teks. Jadi kita pilih teks judul, kemudian kita klik center, sehingga posisi teks tersebut berada di tengah. Kemudian untuk teks atau paragraf standar, biasanya kita menggunakan rata kanan kiri seperti ini, sehingga dari sisi kiri sama dan dari sisi kanan juga sama. Oke, jika kita menggunakan rata kiri, maka yang sama hanya di sisi kiri. Sedangkan jika kita menggunakan rata kanan, maka yang sama hanya di sisi kanan. Itulah beberapa fungsi tombol-tombol perintah yang ada pada menu home yang penting untuk kalian pahami. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.